Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu bab kedua tentang listrik statis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik dinamis. Apa bedanya listrik statis dengan listrik dinamis? Dari namanya kita sudah langsung tahu kalau listrik dinamis membahas listrik yang mengalir, di sana ada arus listrik. Kalau listrik statis adalah listrik yang diam, sehingga tidak akan ada sesuatu yang mengalir, nggak akan ada arus listrik. Adapun listrik, dia hanya menyala sekejap di suatu tempat atau meloncat. Nah, mari kita lihat simulasinya untuk melihat fenomena listrik statis. Judulnya adalah balon dan listrik statis. Di sini ada balon dan ada sebuah sweater terbuat dari wool. Kita lihat, kita dekatkan balon ke sweater. Adakah sesuatu yang terjadi? Nih? Enggak ada apa-apa ya. Nah, sekarang kita beri perlakuan dengan cara digosok-gosok. Ups, jadi ketarik. Pun tetap ketarik. Gosokkan tambah ekstrim, tambah brutal. Nah, ketariknya tambah kencang. Pertanyaannya, kenapa? Ini mirip ceritanya dengan ketika kamu SD atau SMP menggosok-gosokkan penggaris atau sisir plastik ke rambut lalu digunakan untuk menarik kertas-kertas kecil gitu ya. Nah, sama prinsipnya begitu. Ini kita lihat ceritanya, ini adalah muatan-muatan yang terkandung di dalam balon, yang menyusun balon, tetapi disederhanakan sedemikian rupa. Secara umum semua benda di dunia ini muatannya adalah netral. Sehingga kalau didekatkan dengan benda lain, ya nggak akan terjadi apa-apa. Namun beda cerita kalau dilakukan suatu treatment, katakanlah dalam hal ini adalah menggosokkan tadi. Kita gosok. Nah, ternyata iya, siapa yang pindah? Muatan negatif. Muatan negatifnya siapa ini tadi? Muatan negatifnya sweater. Ternyata sweater muatan negatifnya ini gampang lepas. Itu menyebabkan muatan negatif di balon jadi banyak, muatan negatif di sweater jadi berkurang. Nah, apalagi digosokin semua nih, habis nih. Tambah kenceng nariknya. Ternyata karena ada perbedaan muatan. Di sini dominan negatif, sehingga dia melimpah negatifnya. Katakanlah dia balon ini jadi bermuatan negatif. Sedangkan si sweater dominan positifnya, karena negatifnya pindah, dia kekurangan negatif, sehingga dia katakanlah bermuatan positif. Karena perbedaan jumlah elektronnya itu menyebabkan mereka saling tarik-menarik. Kita coba lihat di simulasi yang lain ini. Di sini judulnya adalah simulasi John Travoltage. Nah, ini namanya Pak John nih. Pak John tangannya bisa digerakin ini. Nguik, nguik. Nah, nggak ada yang terjadi ya. Karena pintunya netral, tangannya Pak John netral. Nah, beda cerita kalau kakinya Pak John iseng-iseng nih. Gesek keset nih. Karena kotor. Srek, srek. Apa yang terjadi? Iya, yang terjadi adalah muatan negatifnya si keset tadi. Karena keset kain ini gampang lepas nih elektronnya. Dia pindah masuk ke badannya Pak John. Tapi nggak akan ada yang terjadi. Beda cerita kalau tangannya Pak John menyentuh katakanlah konduktor atau suatu yang gampang dihantari listrik. Maka yang terjadi rasanya kayak kesetrum, kaget gitu. Pernah merasa begitu? Apalagi nih ceritanya kalau Pak John agak brutal digosok-gosoknya nih. Gosok banyak gitu. Wah,
sampai ouch gitu katanya. Bahkan dari jarak jauh saja elektronnya nih loncat ke knop pintu yang terbuat dari logam. Jadi ingat ceritanya tentang petir ya. Zaman SD mungkin kamu pernah diceritani nih tentang petir, bahwa petir itu terjadi karena awan di langit sana itu kan banyak sekali. Mereka saling bergesek-gesekan sehingga ada perpindahan elektron. Katakanlah misal aja nih, si awannya jadi banyak muatan negatifnya, sampai suatu saat dia nggak bisa menampung elektron lagi. Jadi kalau ada di dekatnya si awan itu kok ada sesuatu yang tinggi, ada sesuatu yang kira-kira berpotensi untuk menghantarkan listrik, ya langsung saja listriknya loncat elektronnya nih, cret begitu. Jadi petir itu adalah loncatan elektron gitu ceritanya. Kalau nggak ada pohon, misal maunya nggak ada nih, ini lapangan yang luas, adanya orang nih lagi leha-leha di lapangan, maka elektronnya kan bingung nih nyari mana nih, adanya orang ini, ya udah setrum aja jebret begitu. Itu kenapa di gedung-gedung yang tinggi dipasang sesuatu yang lebih menarik bagi si elektron tadi untuk loncat, yang dia terbuat dari konduktor, sebuah logam yang dipasang lebih tinggi daripada gedungnya. Jadi elektronnya alih-alih dia mau nyamber gedung, nyamber si ini aja nih, lebih enak nih dialiri. Jadi elektronnya yang begitu banyak itu loncat, dialirkan ke tanah. Jangan lupa tanah ini sebagai ground. Ground itu nggak pernah kenyang akan listrik. Dia mau disetrum berapa aja nggak masalah, tetap netral begitu ceritanya. Itu dia untuk gambaran awalnya.